Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Puspita Sari dengan NIM 23011113362. Saya dari kelas A Ilmu Pemerintahan angkatan 2023. Pada video ini saya akan menyelesaikan tugas mata kuliah perbandingan pemerintahan yang diampu oleh Bapak Haskon Fuadi Nasution SIP MIP. Dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai negara kesatuan dan negara federal, khususnya pada studi perbandingan antara negara Indonesia sebagai negara kesatuan dan Malaysia sebagai negara federal. Secara umum, bentuk negara yang ada di dunia ada dua, yaitu negara federal dan negara kesatuan. Apa itu negara kesatuan? Menurut Miriam Budiarjo, negara kesatuan adalah negara yang bersusun tunggal, di mana negara tersebut hanya ada satu yang berkuasa, tidak ada negara-negara bagiannya. Di dalam negara kesatuan, kekuasaan tertinggi dipegang oleh legislatif yang ada di pusat atau nasional. Negara kesatuan memang memiliki hak dan wewenang untuk otonomi daerah, di mana pusat akan menyerahkan sebagian kekuasaan dan wewenangnya kepada daerah-daerah, namun kembali lagi kekuasaan tertinggi akan tetap dipegang oleh pemerintah pusat, yaitu pada badan legislatif pusat. Chef Strong menyatakan bahwa negara kesatuan mereka berhak untuk ikut campur dalam semua urusan di daerah-daerahnya, dengan seluruh urusan di daerah-daerahnya. Jadi, walaupun ada otonomi, tetap saja pemerintah pusat dapat ikut campur di dalam sistem pemerintahannya. Lalu, apa itu negara federal? Menurut Sari, dalam jurnal ilmiah Dirgantara menyatakan bahwa negara federal adalah negara besar yang terdiri dari beberapa negara bagian. Negara-negara bagian ini mereka berdaulat dan membentuk sebuah federasi dan disebutlah dengan negara federal. Kekuasaan legislatif pada negara federal juga dipegang oleh negara federalnya, bukan negara bagiannya. Namun, dalam beberapa urusan, negara federal tidak berhak ikut campur urusan-urusan di negara bagian. Misalnya seperti konstitusi di negara-negara bagian, undang-undang di negara bagian itu tidak berhak diikut campuri oleh negara federal. Mengapa saya memilih untuk membandingkan antara negara Indonesia sebagai negara kesatuan dan Malaysia sebagai negara federal? Indonesia dan Malaysia adalah negara yang saling berdekatan. Mereka ada pada sebuah benua yang sama, yaitu mereka ada pada benua Asia. Negara Indonesia dan negara Malaysia sama-sama ada pada rumpun Melayu. Masyarakatnya memiliki kebiasaan dan kebudayaan yang hampir-hampir sama. Indonesia dan Malaysia juga merupakan sama-sama negara bekas jajahan dari negara lain. Namun uniknya, ternyata Indonesia dan Malaysia memiliki bentuk pemerintahan dan sistem pemerintahan yang berbeda. Indonesia mengandung sistem pemerintahan dan bentuk pemerintahan negara kesatuan, sedangkan Malaysia memiliki bentuk pemerintahan dan sistemnya menggunakan sistem federal. Indonesia adalah negara kesatuan dengan sistem pemerintahan presidensil, di mana presiden memegang kekuasaan sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara. Presiden dibantu oleh wakil dan menteri-menteri yang dipilih olehnya selama satu periode yang disebut dengan kabinet. Indonesia terdiri dari beberapa daerah-daerah bagian di dalamnya. Daerah-daerah ini disebut dengan provinsi maupun kabupaten dan kota. Provinsi dan kabupaten kota juga dipimpin oleh kepala pemerintahan yang disebut dengan kepala daerah. Walaupun Indonesia memiliki 38 provinsi dan banyak kabupaten kota di dalamnya, tetapi Indonesia tetap memegang konstitusi yang sama, yaitu Konstitusi Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dan pemerintah pusat tetap dapat ikut campur dalam urusan-urusan yang ada di dalam pemerintah daerah. Dan urusan pemerintah daerah dipertanggungjawabkan kepada pusat, berbeda dengan Malaysia yang menganut sistem federal. Malaysia adalah negara federal yang terdiri dari 13 negara bagian. Malaysia memiliki sistem pemerintahan monarki konstitusional di mana bentuknya kerajaan tetapi diatur oleh konstitusi. Kepala negara di Malaysia dipimpin oleh raja atau disebut dengan Yang di-Pertuan Agong, sedangkan kekuasaan eksekutif dijalankan oleh kabinet yang dipimpin oleh seorang perdana menteri, dan di negara bagiannya dipimpin oleh yang disebut dengan Yang di-Pertuan Negeri.
kekuasaan legislatif di Malaysia hampir-hampir sama dengan di Malaysia. Dia terdiri dari dua, yaitu Dewan Negara dan Dewan Rakyat. Dewan Negara disebut senator dan Dewan Rakyat disebut dengan parlemen. Fungsinya hampir-hampir sama dengan di Indonesia, seperti DPR dan DPD. Hanya saja di Malaysia raja dapat membuat dan merumuskan undang-undangnya sendiri, tapi kalau di Indonesia itu tidak bisa, harus legislatif yang membuat, merumuskan dan mengesahkannya. Dan kemudian kalau di Indonesia itu legislatif, parlemennya tidak bisa dibubarkan baik oleh presiden maupun lembaga negara lainnya. Tapi kalau di Malaysia, parlemennya dapat dibubarkan oleh raja. Kemudian selanjutnya adalah lembaga kehakiman. Lembaga kehakiman di Indonesia terdiri dari MA dan MK. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dalam kekuasaan kehakiman, presiden lembaga eksekutif maupun legislatif tidak bisa ikut campur di dalamnya. Sedangkan di Malaysia, lembaga kehakimannya dipilih dan dilantik oleh raja, dan raja memiliki kuasa atas pengampunan beberapa kesalahan-kesalahan tertentu, sehingga presiden berhak ikut campur di dalam kehakimannya. Demikian perbandingan yang dapat saya sampaikan. Baik itu negara kesatuan maupun negara federal memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing, dan negara federal cocok di negara Malaysia, sedangkan negara kesatuan cocoknya di Indonesia, tidak cocok di Malaysia, begitupun sebaliknya. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.